Pemirsa, Provinsi Bali memiliki luas lahan produktif berupa lahan pertanian yang menurut satu data Indonesia seluas 74.723 hektar pada tahun 2020. Menurut Kementerian Pertanian per 2024, luas sawah pada fase penanaman padi dengan data Landscape periode 17 Januari hingga 1 Februari 2024 menurun menjadi 71.890 hektar. Terlihat angka tersebut mengalami penyusutan. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Walhi Bali menyebutkan sekitar 2.000 hektar lahan persawahan di Bali lenyap per tahunnya. Digunakan oleh masyarakat Bali sebagai salah satu wilayah agraris untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan semakin menipis. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alih fungsi lahan yang cenderung meningkat, terutama dengan kepentingan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, dan fasilitas lainnya, serta kebutuhan pemukiman bagi penduduk yang semakin padat di Bali, yang menurut satu data Indonesia, Bali dengan jumlah 4.363.000 jiwa pada tahun 2021 dan setahun kemudian sebanyak 4.415.000 jiwa pada tahun 2022. Artinya terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sekitar sebanyak 52.000 penduduk per tahunnya yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pemukiman. Tidak sedikit para pemilik lahan pertanian yang menjual lahannya kepada investor dengan berbagai motif, mulai dari permasalahan ekonomi, menurunnya penghasilan, tidak mau lagi mengolah lahan, hingga tidak dilanjutkannya pertanian atau perkebunan oleh anak cucunya. Lahan selanjutnya dialihfungsikan menjadi bangunan yang non-produktif dan mengancam tingkat kesuburan tanah dan lingkungan di sekitarnya. Generasi muda Putu Wirawan Mahayana mengatakan, proses pengalihan lahan hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan turunannya telah dilarang. Namun yang terjadi di lapangan, praktek-praktek pergeseran zona lahan hijau menjadi pemukiman atau bangunan gedung masih terbilang marak. Salah satu akademisi asal Bali menyebut sekitar 80% lahan di Bali dimiliki investor asing. Guna mempertahankan angka jumlah lahan hijau di Bali, perlu dilakukan banyak cara. Konkret untuk dilakukan penetapan zona pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW di Bali tidak berubah-ubah agar tidak ada praktek pengalihan lahan hijau lagi. Kemudian pengetatan pemberian persetujuan bangunan gedung PBG agar sesuai AMDAL, karena jika pembangunan dan aktivitas bangunan tersebut melanggar AMDAL akan berdampak tidak hanya pada lahan tersebut namun juga pada lingkungan sekitar, bahkan lingkungan Bali dan dunia. Jangka panjang yang bisa dilakukan melalui studi perbandingan dengan maraknya sekolah tinggi pariwisata di Bali. Perlu dibangun sekolah tinggi vokasi diploma pertanian untuk memaksimalkan pengelolaan lahan hijau. Perbedaan utama antara pendidikan vokasi dan sarjana terletak pada tujuan dan fokusnya, di mana pendidikan vokasi menekankan keterampilan dan pengetahuan praktis untuk profesi atau keahlian tertentu. Diharapkan dengan dibangunnya perguruan tinggi vokasi pertanian, masyarakat terutama anak cucu dari petani, pemilik lahan tani dan perkebunan akan melanjutkan pengelolaan sesuai dengan fungsi lahan secara bergenerasi sebagai lahan hijau, atau dengan kata lain tidak meninggalkan tanah yang telah turun-temurun menjadi sejarah perjalanan Bali. Pemerintah juga dapat memberikan full funded beasiswa kepada masyarakat kurang mampu yang berkomitmen untuk mengolah lahan pertanian dan melanjutkan pengolahan lahan yang telah menjadi warisan turun-temurun. Selain melakukan penataan aset, dalam hal ini legalitas kepemilikan tanah, juga pemerintah menyediakan sarana dukungan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya. Akhirnya niscaya akan tercapai masyarakat sebagai subjek reforma agraria yang bertumbuh secara ekonomi dan tidak menilai petani dengan stigma pekerjaan termarginalkan. Bali Post melaporkan.